Ketemu lagi dengan Klub Tukang Jalan. Hari ini saya, Juan, dari Klub Tukang Jalan akan ngajak teman-teman semuanya untuk melihat situasi yang ada di sekitaran wilayah Dukuh Atas. Ada apa di Dukuh Atas? Nanti kita jalan-jalan bersama. Hari ini kita akan walking tour, menikmati suasana Jakarta yang sudah semakin kece. Ikutin. Nah, di Dukuh Atas itu sebetulnya adalah kawasan bisnis atau kawasan perkantoran. Jadi saya harus disclaimer dulu nih, harus menyangkal dulu. Saya bukan YouTuber profesional, saya bukan jurnalis profesional, tapi saya adalah tourist guide profesional. Jadi saya hanya akan menceritakan atau akan sharing mengenai informasi menarik apa yang ada di Dukuh Atas. Salah satunya adalah gedung di belakang saya ini, itu namanya Menara Astra. Menara Astra itu adalah salah satu gedung tertinggi yang ada di Jakarta. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu kalau di Jakarta itu banyak sekali gedung tinggi ya, karena Jalan Sudirman, ini kita ada di Jalan Sudirman, itu banyak sekali yang namanya gedung-gedung bertingkat atau disebut juga pencakar langit. Nah, Menara Astra ini adalah salah satu yang tertinggi di Jakarta. Jadi dia nomor 3 saat ini. Yang pertama itu ada gedung Gama Tower. Gama Tower itu ada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua adalah Treasure Tower, itu ada di SCBD. Dan yang ketiga adalah gedung Astra ini. Jadi Menara Astra itu salah satu gedung tertinggi yang ada di Jakarta untuk saat ini ya. So, kita akan lanjut lagi jalan kakinya atau walking tournya bersama Klub Tukang Jalan. Masih di jembatan penyeberangan orang atau JPO, orang menyebutnya dengan sebutan Silver Bridge gitu ya, karena dulu sebetulnya jembatan ini jembatan penyeberangan biasa. Cuman ketika tahun 2018 terus 2019 jembatan ini semakin populer karena media sosial ya, terutama Instagram. Jadi banyak orang-orang yang datang ke sini karena menikmati jalanan atau tempat jalan kakinya di kawasan Jalan Sudirman ini sudah sangat nyaman, seperti di luar negeri katanya, kayak di Singapura atau kayak di negara maju lainnya. Nah, saat ini saya di atas jembatan Silver Bridge ini dan berada di Jalan Raya Sudirman. Dan Jalan Raya Sudirman ini itu masuk kawasan wilayah Dukuh Atas, karena kawasan Dukuh Atas ini kan sangat sentris ya, jadi strategis sekali. Dulu orang kalau mengenal Jalan Sudirman atau Dukuh Atas berarti hanya mengenal halte yang namanya Transjakarta. Tapi Dukuh Atas ini merupakan dua kawasan yang berbeda. Artinya Jalan Jenderal Sudirman ada di wilayah selatan, kemudian yang bagian utara itu disebut dengan Jalan MH Tamrin. Nanti kita akan ke sana, dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju beberapa titik atau spot yang menarik di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Karena kita berada di Jalan Raya Jenderal Sudirman, tentu kita bisa melihat ikonnya patung Jenderal Sudirman. Karena namanya Jalan Jenderal Sudirman dong. Jadi patung ini pun dibangun dari tahun 2003 dengan menghabiskan biaya sekitar 3,3 miliar. Ketinggiannya dari patung tersebut sekitar 12 meter secara keseluruhan. Patungnya saja sekitar 6,5
meter dan penyangganya sekitar 5,5 meter. Ada cerita menarik lainnya dari sosok patung Jenderal Sudirman tersebut. Pernah nonton film dong, film Indonesia, namanya film Naga Bonar Jadi Dua. Di situ Deddy Mizwar memerankan Naga Bonar dan dia sempat menaiki patung tersebut dan dia menangis. Disitulah momen-momen menurut saya film Naga Bonar Jadi Dua itu mengeluarkan emosi yang sangat emosional, karena di situ kita bisa melihat bahwa dia mengatakan, "Jenderal, untuk apa kamu hormat kepada orang-orang yang lewat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini? Apakah karena mereka menggunakan kendaraan roda 4? Apakah karena mereka terlihat seperti perlente? Saya tidak suka, harusnya jenderal yang dihormati. Tapi kenapa harus jenderal yang selalu angkat tangan dengan sikap sempurna menghormati siapapun yang lewat di Jalan Jenderal Sudirman?" Itu adalah perkataan dari Naga Bonar di film Naga Bonar Jadi Dua. Jadi menurut saya memang sosok Jenderal Sudirman itu adalah sosok yang tegas, sosok yang low profile, dan dia sangat menghormati siapapun meskipun posisi atau jabatan dia sebagai seorang jenderal. Saat ini berada di tepian Sungai Dukuh Atas. Nah, sungai ini adalah perbatasan antara wilayah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Di sebelah kanan saya itu menuju ke arah Jenderal Sudirman, yang bisa langsung menuju ke kawasan Bundaran Hilir, Semanggi, Senayan, kemudian Blok M, dan seterusnya. Dan di luar sana merupakan wilayah luar kotanya New City Batavia. Nah, kalau yang sebelah kiri saya itu adalah wilayah Jalan MH Tamrin, yang merupakan wilayah kota atau wilayah New City Batavia, atau orang menyebutnya pada saat itu dengan sebutan Weltevreden. Weltevreden dipergunakan sebagai tempat untuk perumahan orang-orang elitnya orang Belanda. Dan sungai yang ada di samping saya ini saat ini dibangunnya dari tahun 1913, otomatis oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Tapi di konsepnya dari tahun 1911 ya, oleh Departemen Pekerjaan Umumnya pemerintahan Belanda. Untuk apa mereka membangun kanal tersebut? Yaitu untuk menjaga agar kawasan kota Batavia, kota New City Batavia-nya itu tidak terkena banjir. Jadi kan pada saat itu di Jakarta itu sudah dari zaman Belanda sudah sering banjir. Jadi bukan hanya sekarang-sekarang saja, tapi begitu kita mendengar ada musim hujan di Jakarta, nah yang akan kita ingat adalah kanal banjir barat, kanal banjir timur. Nah, ini adalah yang pertama, kanal banjir barat yang dibikin oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Jadi ini mengalir air dari pintu air Manggarai menuju Dukuh Atas, kemudian sampai ke Tanah Abang, ke Cideng, Tomang, Muara Angkai, akhirnya ke laut. Nah, untuk teman-teman pecinta fotografi yang suka bikin videografi di Jakarta, kawasan Dukuh Atas ini kan sudah menjadi salah satu pusat budaya saat ini ya. Jadi ada banyak aktivitas, yang suka fotografi, yang suka skateboard, yang suka jalan-jalan seperti klub tukang jalan ini. Jadi bisa menikmati suasana senja atau sunsetnya di Jakarta atau di kota besar, itu bisa di salah satu spot ini, di kawasan Dukuh Atas. Jadi bisa melihat ke arah sebelah sana, itu kita akan melihat suasana matahari yang tenggelam. Itu akan sangat indah sekali, warna jingganya akan sangat terlihat karena mataharinya langsung turun ke sebelah barat. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di sekitaran kawasan Dukuh Atas itu mungkin sudah sering atau terbiasa melihat suasana senja atau sunset di kota besar seperti Jakarta. Satu lagi yang ada di kawasan Dukuh Atas yaitu Taman Dukuh Atas, atau sebutannya Transit Oriented Development, disingkat TOD.
Di TOD ini ada jalan Kendal atau terowongan Kendal yang dulunya bisa dilewati oleh kendaraan umum, mobil roda 4, roda 2, dan sepeda. Tapi saat ini sudah dirubah atau direvitalisasi menjadi tempat untuk para pejalan kaki saja, karena TOD itu untuk menghubungkan atau connecting antara stasiun dengan stasiun lain-lainnya, yaitu stasiun MRT, stasiun KRL. Di sini ada MRT stasiun Duku Atas, kemudian ada stasiun BNI City menuju Bandara Internasional Soekarno, atau dari Soekarno-Hatta menuju ke Jakarta kotanya, dan juga bisa ke stasiun KRL yang mau menuju ke arah Bogor. Jadi kawasan ini sekarang menjadi salah satu spot tujuan orang-orang Jakarta untuk menikmati kota Jakarta yang semakin modern. Saat ini kita ada di pusat kota Jakarta dengan ciri khasnya yaitu bundaran Hotel Indonesia. Terkenal ya, jadi semua orang kalau ke Jakarta pasti ingin datang ke pusat kota Jakarta, yang itu ada di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Kawasan bundaran Hotel Indonesia ini adalah ikon atau magnet yang bisa menyedot siapapun orang yang datang ke Jakarta. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak berlibur atau tidak berwisata ke Jakarta, karena Jakarta itu bukan hanya tempat transit atau tempat numpang lewat, tapi bisa juga dinikmati. Ada selain Monumen Nasional, apalagi Kota Tua, terus Ancol, Ragunan, dan lain sebagainya. Pusat kotanya Jakarta sekarang sudah sangat menarik untuk bisa dinikmati dengan jalan kaki atau dengan bersepeda, ya. Jadi bisa melakukan aktivitas komunitas teman-teman yang teman-teman sukai. Misalkan fotografi atau juga videografi, bisa melakukan aktivitas di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Dan di sekitaran bundaran Hotel Indonesia ini juga terdapat hotel dengan bintang 5, yaitu hotel tertua di Indonesia. Salah satunya adalah dengan namanya Hotel Indonesia, tapi saat ini sudah berubah menjadi Hotel Kempinski Indonesia. Ini adalah hotel pertama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 1962. Tujuannya untuk apa dibangun hotel ini? Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi para delegasi-delegasi Asian Games yang pertama di Indonesia waktu itu sebagai tuan rumahnya di tahun 1962, ya. Jadi kenapa ada Hotel Indonesia dan kemudian di sana ada patung Tugu Selamat Datang, semua tahu, dan Tugu Selamat Datang itu adalah juga simbol dari penyambutan para delegasi dari berbagai negara, karena pada saat itu bandara, kemudian pelabuhan itu ada di utara Jakarta. Jadi tadi kita berjalan dari arah selatan Jakarta, yang artinya kita di luar Weltovreden atau di luar New City Batavia, tapi sekarang kita sudah masuk ke kawasan New City Batavia atau Weltovreden. Jadi inilah pusat kotanya. Kalau misalkan kita jalan kaki ke arah sebelah kiri saya, teman-teman akan mendapati berbagai macam taman. Ada Taman Suropati, Taman Menteng, Taman Kodok, dan lain sebagainya. Karena di sanalah tempat bermukimnya orang-orang elit Batavia pada saat itu. Salah satu real estate pertama dengan konsep taman yang ada di Batavia. Kalau lurus aja ke sana, itu berarti kita akan menemukan ke daerah Monumen Nasional. Oke, sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, kita akan jalan lagi ke titik terakhir di walking tour hari ini. Jangan kemana-mana atau jangan pergi, tapi tetap mengikuti perjalanan saya hari ini bersama Klub Tukang Jalan. Sudah capek, sudah lelah, sudah 3 jam lebih kira-kira jalan kaki dari daerah Duku Atas menuju bangunan Sarinah. Jadi kita sekarang ada di spot terakhir atau titik terakhir perjalanan kita hari ini, walking tour, ya, jalan-jalan di Jakarta dari
daerah Duku Atas, kemudian lewat ke Bundaran HI, terus sekarang kita ada di titik terakhir yaitu Gedung Sarinah. Gedung Sarinah ini juga merupakan salah satu cagar budaya sebetulnya. Cuma sekarang dalam kondisi direnovasi, ini adalah salah satu gedung pencakar langit pertama yang ada di Indonesia. Jadi ini juga dibangun sekitar tahun 1963-an pada saat itu untuk mempromosikan hasil industri terbaik dari tanah air. Jadi Pak Presiden Soekarno waktu itu ingin memperkenalkan tidak hanya budayanya, tapi juga hasil karya-karya kreativitas anak-anak negeri atau dari pertanian dan lain sebagainya. Jadi akan ditampilkan di dalam bangunan bernama Sarinah. Dan nama Sarinah itu sendiri mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nama Sarinah itu diambil dari nama pengasuh Bapak Presiden Indonesia pertama, Bung Karno. Ya, jadi sekarang sedang tutup. Kemarin sempat heboh juga ya beritanya karena ini salah satu bangunan bersejarah, tapi karena akan direvitalisasi atau direnovasi, jadi sekarang sedang tutup. Ya, bangunan ini juga kalau teman-teman dulu sering nongkrong tempat inilah. Kalau ketemu di mana? Di Sarinah. Makan di mana? Di Sarinah. Jadi tidak ada tempat lain selain Sarinah pada saat itu. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Hanya akan menunggu waktu. Entah berapa lama kita juga tidak tahu. Tapi kalau teman-teman mau cari makanan di sekitaran Sarinah, karena Sarinah itu juga terkenal dengan tempat makan, bisa ke Jalan Sabang atau sekarang sebutannya Jalan Agus Salim. Di dalam Jalan Sabang tersebut banyak banget kulineran, mau dari sop-sopan, soto, sate, nasi goreng, apalagi banyak banget semuanya. Dan jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tur hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk di komen ya kalau ada yang kurang, terus di like ya kalau suka, dan di subscribe gitu katanya ya. Tapi saya ingatkan lagi, saya bukan vlogger profesional, saya bukan jurnalis profesional, tapi saya adalah tourist guide profesional Jakarta. Dadah.